Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab yang ke-53 dari kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Bab itu berjudul Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Hadis nomor 99. An Abi Uthman anna Umar radhiyallahu anhu ista'mala rajulan, bahwa Umar Ibn Khattab pernah mengangkat seorang pejabat. Umar Ibn Khattab pernah mengangkat seorang pejabat. Faqala al-amilu, pada suatu hari pejabatnya ini berkata, inna li kadza wa kadza minal walad ma qabbaltu wahidan minhum. Kata pejabatnya itu, saya punya sekian banyak anak. Saya punya sekian banyak anak. Dan tidak pernah satu pun dari anakku itu yang kucium. Nampaknya orang ini ingin membanggakan bahwa saya punya anak banyak, tapi saya ini adalah seorang yang tegas, seorang yang jantan yang tidak akan mau mencium anak sendiri. Kata pejabatnya Umar. Faza'ama Umaru aw qala Umar. Begitu Umar mendengar apa yang disampaikan oleh bawahannya ini, maka Umar pun berkata, innallaha azza wa jal la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyayangi hambanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyayangi hambanya kecuali yang paling baik terhadap sesamanya. Isi dari ucapan Umar ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis sebelumnya. Bagi yang membaca selintas, dipikir ini adalah pengulangan-pengulangan yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Mengulang-ulang hadis yang mirip. Padahal kalau kita perhatikan, kemarin-kemarin Imam Bukhari membawakan hadis perkataan Nabi SAW. Pada yang ke-99 ini Imam Bukhari membawakan perkataannya Umar, sahabat Nabi SAW. Apa pesan yang ingin disampaikan? Bahwa ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW itu juga ajaran yang diajarkan oleh para sahabat. Jadi aturan hidup, panduan hidup yang disampaikan oleh Nabi SAW itu juga yang disampaikan oleh para sahabat. Satu pelajarannya. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana seorang atasan ikut memperhatikan perilaku bawahannya. Jadi ketika Umar sudah mengangkat seseorang untuk jadi pejabat, pejabat ini jadi bawahannya Umar. Ketika Umar melihat ada sesuatu yang tidak pas dilakukan oleh bawahannya, maka Umar tidak tinggal diam. Walaupun nampaknya itu adalah urusan rumah tangga dari pejabat itu. Karena yang ditegur oleh Umar adalah sikap pejabatnya kepada keluarganya yang mungkin bersifat privasi. Kalau seandainya kekeliruan yang dilakukan oleh bawahan Umar terkait dengan keluarganya saja ditegur, apalagi kekeliruan pejabat itu kepada rakyatnya, yang itu efeknya lebih luas buat masyarakat umum. Makanya di pelajaran, siapapun yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla amanah
punya bawahan-bawahan, ingat bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan mereka manakala mereka melakukan kesalahan. Dan kalau tidak dilakukan, ini akan ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Baik, Umar menegur bawahannya tentang sikap dia kepada anak-anaknya. Dan ini sering kita ulang-ulang. Bagi yang sudah hadir di hari-hari yang lalu, mungkin ini adalah pengulangan. Bagi yang hadir di sini seminggu sekali, mungkin ini hal yang baru. Bahwa kasih sayang orang tua kepada anak itu harus diperlihatkan kepada anak. Saya ulangi, apa? Kasih sayang orang tua kepada anak, bapak dan ibu itu harus diperlihatkan. Kenapa harus diperlihatkan? Karena kasih sayang itu tempatnya di hati. Siapa yang tahu isi hati kita? Kalau bukan Allah Azza wa Jalla dan kita sendiri. Maka isi hati yang berupa kasih sayang ini perlu diwujudkan, diperlihatkan kepada anak kita. Supaya apa? Supaya anak kita supaya anak kita mengerti bahwa bapak dan ibunya sayang kepada dia. Bagaimana mewujudkannya? Bagaimana memperlihatkannya? Dengan perbuatan dan dengan ucapan. Perbuatan yang menggambarkan kasih sayang, ucapan yang menggambarkan kasih sayang. Perbuatan itu contohnya adalah memeluk, mencium, menggandeng, merangkul, ya, bercengkerama dengan anak-anak itu harus diungkapkan. Kemudian juga selain diungkapkan dengan perbuatan, juga diungkapkan dengan ucapan. Bapak sayang banget sama kamu. Ibu sayang banget sama kamu. Makanya bapak dan ibu bangunkan kamu sholat, nyuruh kamu ngaji, batasi kamu pakai HP, itu karena bapak dan ibu sayang banget nak sama kamu. Bapak dan ibu pengen kita masuk surga bareng-bareng sekeluarga. Ucapkan dengan lisan kita supaya anak-anak kita mengerti. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada hadis-hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.